Anda mengalami luka bakar. Eits, jangan sembarang oles-oles. Tonton terus video ini, semoga bermanfaat. Kali ini saya akan membahas luka bakar. Ya, lalu berbicara tentang luka bakar, saya rasa setiap orang pasti pernah mengalaminya. Ya, yang paling ringan luka bakar terkena air panas, kecipratan minyak goreng saat menggoreng tempe, atau terkena sinar matahari. Seperti saat Anda sedang berjemur ke pantai, pulang-pulang badan merah semua. Besoknya kulit menjadi gosong. Ya, itu yang paling mudah sih. Jadi kalau berbicara tentang luka bakar, saya akan memberikan pengertian yang paling mudah. Jadi luka bakar merupakan kerusakan kulit yang disebabkan oleh benda panas, listrik, radiasi, uap panas, dan termasuk juga bahan kimia. Nah, pada luka bakar ini sendiri itu terbagi menjadi 3 derajat. Derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Nah, saya bahas dari derajat yang paling ringan dulu, yaitu derajat 1. Derajat 1 itu luka bakarnya di area kulit. Ya, masih mengenai lapisan kulit bagian atas saja, atau kita sebut dengan lapisan epidermis. Jadi belum masuk di bagian bawah kulitnya. Gejala yang bisa Anda perhatikan adalah warnanya agak kemerahan, misalnya habis kena air panas mungkin, atau saat Anda sedang masak sup tiba-tiba kecipratan misalnya. Jadi warna kulit akan merah. Nah, ini nanti akan bisa sembuh dalam waktu 3 hari sampai 2 minggu. Nah, kalau derajat 1, ini tidak perlu Anda bawa ke rumah sakit. Lalu luka bakar derajat kedua. Nah, derajat kedua ini adalah derajat yang sedang. Jadi kalau Anda perhatikan, mungkin Anda pernah mengalaminya. Jadi terutama derajat kedua ini sering terjadi pada orang yang sering menaiki motor, sepeda motor. Nah, jadi biasanya kaki yang tertempel knalpot itu akan melepuh. Itu nanti akan muncul gelembung yang berisi air di bawah kulit. Nah, itu sudah termasuk di luka bakar derajat kedua. Ini akan lebih parah daripada derajat yang pertama. Lalu apakah perlu dibawa ke rumah sakit? Nah, untuk ini itu tergantung dari luas area luka bakarnya. Kalau luas area bakarnya kecil, sebaiknya Anda rawat sendiri di rumah. Akan tetapi jika luas luka bakarnya lebar, nah ini perlu Anda bawa ke rumah sakit agar segera ditangani dengan baik. Kita masuk ke luka bakar derajat 3. Nah, kalau sudah masuk ke luka bakar derajat 3, biasanya sudah tidak disertai dengan nyeri. Kadang-kadang masih ada nyeri. Nah, tapi ada yang tidak nyeri lagi. Nah, ini sudah masuk ke lapisan otot, bahkan sampai ke tulang. Nah, kalau sudah seperti ini, wajib ke rumah sakit. Tidak boleh ditunda lagi. Ingat, dapatkan perawatan segera. Nah, itu dia adalah 3 derajat luka bakar. Yang paling ringan, luka bakar derajat 1 cuma di lapisan epidermis, kemudian derajat 2 di lapisan dermis, dan derajat 3 sampai ke lapisan lemak, otot, bahkan sampai ke tulang. Nah, kemudian saya akan membahas juga kebiasaan yang sering dilakukan ketika mengalami luka bakar. Dari yang pertama, mengambil es dan mengkompres. Nah, ini tidak baik untuk kulit Anda, karena perubahan suhu kulit Anda yang tadi terkena panas tiba-tiba langsung terkena dingin. Lalu kebiasaan kedua adalah mengoleskan luka bakar dengan pasta gigi agar tidak bertambah nyeri mungkin. Tapi sebenarnya ini tidak tepat.
Lalu yang ketiga, mengoleskan luka bakar dengan minyak goreng atau dengan mentega. Nah, ini juga sebaiknya tidak Anda lakukan karena akan semakin sulit untuk membersihkan luka bakar Anda nantinya. Kemudian mengolesi tepung. Nah, ini akan membuat panas di luka bakar Anda yang dari dalam itu tidak bisa keluar. Lalu apa yang harus dilakukan? Anda bisa mengaliri luka bakar dengan air bersih yang mengalir. Ini akan menurunkan suhu pelan-pelan, jangan es batu. Kemudian mengurangi terjadinya infeksi. Anda bisa berikan salep antibiotik atau salep aloe vera. Ini dapat membantu mengurangi peradangan di kulit Anda yang terkena luka bakar. Nah, itu yang bisa Anda lakukan di rumah jika masih derajat 1 atau 2 dengan luas luka bakar yang kecil. Bagaimana luas luka bakar yang besar atau masuk ke derajat 3? Nah, ini wajib Anda bawa ke rumah sakit agar diberikan penanganan segera. Kemudian kita masuk ke komplikasi. Jika luas luka bakar ini tidak ditangani dengan baik, yang ditakutkan adalah komplikasinya. Komplikasi yang pertama adalah luka bakar yang disebut scar atau keloid. Yang kedua, terjadi gangguan gerak, ya. Misal luka bakar di daerah lengan, jika tidak ditangani dengan baik, itu akan menyebabkan kekakuan. Terus kemudian infeksi juga bisa terjadi. Gangguan pernafasan, ya, itu jika Anda mengalami luka bakar pada bagian dada ke atas. Oke. Kemudian dehidrasi yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Apalagi luas luka bakar yang besar terjadi penguapan yang cukup banyak. Sebaiknya harus dilakukan perawatan di rumah sakit untuk mencegah terjadinya komplikasi tersebut. Kita masuk ke pencegahannya. Nah, pencegahan luka bakar ini adalah termasuk pencegahan terjadinya kebakaran. Nah, jadi yang pertama, jangan meninggalkan kompor di rumah Anda dalam keadaan menyala. Kemudian jauhkan anak-anak dari sumber api, benda panas seperti air mendidih. Kemudian tidak merokok di dekat barang yang mudah terbakar. Kemudian periksa suhu air yang dipakai untuk mandi. Kemudian menggunakan alat pelindung dan sarung tangan saat menggunakan bahan kimia. Baik, terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dadah.